Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih di seputar terkait dengan al-iman bil yaumil akhir. Dalam pembahasan tentang neraka, apa-apa saja yang membuat seseorang bisa dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Kitab Al-Kabair disebutkan ada beberapa dosa besar yang kalau seandainya itu dilakukan maka bisa mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Kita sudah membahas tentang beberapa dosa besar. Dosa besar yang pertama dan dosa besar yang kedua. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas tentang dosa besar yang ketiga. Kalau bisa kita lanjutkan, kita akan bahas dosa besar yang keempat. Dosa besar yang ketiga seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair itu adalah sihir. Dan sihir ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Disebut dengan as-sab'a al-mubiqat, 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Apa itu sihir? Sihir itu dari makna bahasa Arab adalah segala sesuatu yang samar penyebabnya dan memalingkan sesuatu dari hakikat sebenarnya. Sarfu syai'i an haqiqati syai'. Jadi memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka sihir itu pada dasarnya ilusi. Yang kita lihat bendanya seperti tongkat berubah jadi ular. Padahal itu tongkat. Ngerti nggak maksudnya? Itu diilusikan, pandangan kita dipalingkan. Itu ilmu sihir, itu sains. Karena itu maka Al-Quran menyebutkan saharu a'yunahum. Jadi mereka itu menyihir pandangan-pandangan mereka. Maksudnya apa? Yang dia lihat itu sebenarnya harusnya batu, tapi ketika dia lihat karena sudah disihir jadi ular. Jadi takut dia, wastarhabuhum, itu sihir tuh. Maka kemudian makna sihir itu meluas. Apa itu makna sihir? Sihir itu adalah praktek gaib yang melibatkan bacaan-bacaan, jampi-jampi. Kemudian ada buhul, sesuatu yang digunakan untuk melakukan sihir, atau ada ritual-ritual untuk mempengaruhi hati kita, badan kita, atau akal seseorang. Sihir. Misalnya kalau di negara-negara lain, di Korea misalnya ada tuh praktek sihir. Kalau kita nonton film Korea itu ada praktek perdukunan, itu memanggil arwah. Di Sulawesi Tengah itu ada tradisi Balia, tradisi pengobatan dengan menggunakan memanggil jin atau disebut dengan arwah-arwah. Mereka bilang arwah padahal itu jin. Dipanggil untuk melakukan pengobatan, itu melibatkan. Atau membaca sesuatu yang kadang kala itu tulisannya Arab tuh Pak. Kita kan sering dikasih tuh
seperti jimat. Tulisannya Arab. Ini dari Quran ini katanya. Hati-hati Pak itu. Itu sesuatu yang bisa dianggap sebagai sihir. Yang nanti hukumnya seperti apa? Kita akan lihat. Itu bisa membuat orang kafir. Kapan sihir muncul? Sihir itu muncul udah lama. Kalau kita telusuri dalam kitab-kitab atau buku-buku yang bicara tentang persoalan ini, itu dari zaman Mesir kuno. Yaitu kalau dihitung itu sekitar 3000 sebelum Masehi. Bayangkan Mbak, 3000 sebelum Masehi, sebelum Rasulullah diutus, itu sudah ada sihir. Praktek sihir itu sudah menyebar. Di mana? Di Mesopotamia, di Persia, di daerah-daerah Persia itu, seperti Iran, Irak, daerah yang berada di sepanjang Mesopotamia, kemudian di India kuno tuh, negara-negara yang memiliki peradaban lama, kemudian Cina, maka Cina terkenal tuh dengan pengobatan-pengobatan dan praktek-praktek sihirnya. Kemudian di wilayah Yunan, Romawi. Jadi negara-negara ini yang merupakan negara-negara yang memiliki peradaban lama, ini mereka sudah punya praktek-praktek sihir. Nanti dalam Islam itu nanti dijelaskan. Praktek itu pada zaman Nabi Musa. Makanya zaman Nabi Musa satu profesi yang paling penting yang bisa memberikan keuntungan yang besar bagi yang memilikinya itu sihir, para penyihir. Dan para penyihir itu pada zaman Nabi Musa, terutama zaman Fir'aun, itu memiliki kedekatan dengan penguasa. Dia sebagai tangan kanannya. Kalau bahasa kita itu ulama dan umarok. Kalau di Aceh antara gubernur dengan ketua majelis ulama duduknya berdampingan. Kalau kita enggak kan? Kadang-kadang disuruh belakang dikit, agak belakang dikit. Artinya apa? Pada zaman Fir'aun, para penyihir ini mendapatkan posisi yang sangat istimewa. Makanya ketika menghadapi Nabi Musa, para penyihir yang dihadirkan. Tapi pada saat zaman Fir'aun, sihirnya itu bukan pakai jampi-jampi, Pak. Bukan seperti kita dukunnya. Baca-baca, apalagi pakai sesajen, tuh ada telur, ada rokok jisamsu. Rokoknya jisamsu lagi. Mintanya sih juga heran kenapa jisamsu ya? Yang agak mahal dikit itu. Kemudian ada yang lain tuh pisang. Jadi pisang karbohidrat, telur protein, pas banget kan? Habis makan pisang, makan ini, kemudian minum jisamsu. Pakai kopi lagi Pak, diminta kopi. Kopi tuh. Pas banget itu. Gak tahu siapa yang makan itu. Kopi, pisang, telur, jisamsu. Enak gak tuh Pak? Enak kalau pagi-pagi kita minum kopi, pakai pisang goreng, ada telur rebus dikit kan, ada jisamsu, enak nggak? Enak tuh. Nah, pada zaman Nabi Musa itu ilusi, bukan pakai jampi-jampi, tapi ilusi. Jadi dibuat pandangan kita itu dialihkan. Makanya pada saat ketika terjadi perdebatan dan pertarungan antara penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, lemparkan. Jadi tali-tali yang dilemparkan oleh para penyihir itu kemudian berubah jadi apa? Jadi ular-ular kecil. Nabi Musa mengatakan, melihat itu bukan ular. Orang-orang di sekitarnya melihat itu ular. Kenapa? Karena pandangan mereka itu saharu ayunahum. Jadi mereka sihir, dihipnotis. Pandangan mereka sehingga tali-tali yang dilemparkan para penyihir seolah-olah menjadi ular dan menakutkan mereka. Lalu Allah kemudian berkata kepada Nabi Musa, alqi asok, lemparkan tongkatmu. Pas dilempar, tongkat itu berubah jadi apa? Jadi ular besar. Lalu kemudian memakan ular kecil. Apa kata penyihir Fir'aun? Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kenapa langsung beriman? Kenapa? Karena dia tahu itu bukan sihir. Karena penyihir tahu dia bukan sihir. Kenapa dia tahu? Karena dia penyihir, dia tahu ilmunya.
Dia tahu ilmunya bahwa persyaratan untuk jadi sihir A, B, C, D. Karena itu tidak ada syaratnya, maka dia mengatakan itu bukan sihir ini. Maka kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa, lalu kemudian dibunuh oleh Firaun. Itulah orang yang tidak ada amalnya lalu masuk surga itu, Pak. Para penyihir Firaun yang beriman kepada Nabi Musa langsung dibunuh, dia langsung masuk surga. Enak nggak tuh, Pak? Nggak perlu beramal, langsung masuk ke dalam surga. Kenapa mereka tahu? Karena mereka ilmu. Jadi yang namanya sihir itu sains. Pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Sulaiman diceritakan oleh Allah tentang sihir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman itu enggak kafir. Yang kafir itu para setan itu yang mengajarkan sihir. Maka kemudian sihir itu melibatkan jin. Kalau zaman Nabi Musa melibatkan ilusi. Pada zaman Nabi Sulaiman melibatkan jin. Perantara jin. Jin-jin yang memang mereka memiliki ilmu tentang itu mengajarkan kepada manusia. Yu'allimunan nasa sihr. Apa tujuannya? Yang pertama, dipecah. Hubungan antara suami istri itu dipecah. Makanya orang kalau sering bertengkar, Pak, itu bisikan tuh, setan itu. Nah, salah satu yang bisa memecah itu praktek sihir. Muncullah kemudian praktek yang di Indonesia disebut dengan santet. Apalagi pelet. Apalagi ngancurin tuh rumah orang. Dan seterusnya. Itu terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Yang berkembang di dalam masyarakat kita ini yang model Nabi Sulaiman. Betul nggak, Pak? Dukun-dukun itu minta bantuan sama jin untuk menghancurkan orang. Muncullah santet di Banyuwangi. Dulu Banyuwangi itu tempat santet itu, Pak. Kalau Anda ingin menyantet orang, pergi ke sana. Disantet itu dengan beberapa persyaratan. Nanti gimana hukumnya tuh? Kemudian ada orang nyari kaya, pesugihan. Pergi ke Gunung Kawi. Kemana lagi? Ke daerah Kediri itu. Saya pernah ditawari kan. Pak, mau ini enggak, Pak, pesugihan? Enggak, saya bilang. Ngapain dia pesugihan? Waktu saya di Surabaya tinggal ditawari. Saya tanya, memang di mana tempat pesugihan? Kediri katanya. Tapi saya nggak tahu Kedirinya di mana. Itu daerah Kediri itu. Tapi yang terkenal biasanya di Gunung Kawi, di mana lagi tuh? Nanti kalau Bapak ingin, nanti secara pribadi aja saya beritahu. Mau pesugihan. Nah itu termasuk itu. Termasuk bagian dari sihir. Nah pertanyaannya adalah kenapa sihir itu termasuk dosa besar? Sihir itu termasuk kata Rasulullah al-mubiqat, yang membinasakan. Kenapa disebut dosa besar? Yang pertama alasannya adalah dalam praktek sihir itu ada syirik. Menyekutukan Allah. Kenapa? Karena pada saat ketika dia melakukan sihir, dia minta bantuan. Bantuan siapa? Jin. Berarti menghilangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Kalau kita minta sesuatu, bersandar pada sesuatu tapi melupakan Allah sebagai tempat bersandar, itu bisa syirik, Pak. Yang kedua, di situ ada baca mantra. Yang mantra itu berisi pengagungan kepada selain Allah. Enggak boleh. Kita alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Maka kalau ada orang muji kita artinya jangan bangga, Pak. Kenapa enggak bangga? Karena kita enggak pantas dipuji. Kita enggak punya sesuatu yang pantas untuk dipuji. Kenapa kita dipuji orang? Karena aib kita ditutup oleh Allah. Kalau seandainya aib kita dibuka oleh Allah, malu kita, Pak. Maka ketika dipuji itu kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian milik Allah. Bukan alhamdulillah, segala pujian milikku, salah. Tapi segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penyerahan diri harus total kepada Allah. Wa aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fawudu amri ilallah. Aku serahkan urusanku hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah.
Maka kalau pada selain Allah bisa masuk kategori syirik. Nah, sihir itu menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Maka orang yang melakukan sihir bisa kufur karena dia syirik. Kalau dia Islam, murtad. Kalau murtad hukumnya apa? Nanti kita akan bahas. Kenapa hukumannya itu berat? Kedua, karena sihir itu merusak. Merusak apa? Merusak seseorang. Merusak rumah tangga. Maka kita kalau ingin memecahkan hubungan antara suami istri, datang ke dukun tuh Pak. Bilang, saya ini ingin menghancurkan si A, si B. Langsung dikirim tuh. Habis dia berdua. Makanya nanti kita dianjurkan oleh Rasulullah baca ayat-ayat perlindungan. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat 5 waktu itu membaca ayat-ayat perlindungan tuh. Tujuannya itu tadi. Untuk apa? Supaya terlindungi karena ini berada di kekuasaan kita. Di sihir itu berada di kekuasaan kita dan itu yang bisa menghilangkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti habis sholat subuh, tuh sholat subuh kan, kita baca zikirnya apa tuh? Nanti baca Fatihah, baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi dan seterusnya. Itu bagian yang Allah dan Rasulullah setting supaya kita tidak terkena sihir, Pak. Kemudian kita zikir setelah sholat 5 waktu. Makanya salah satu sebab nuzul dari surat Al-Falaq yang kita sering baca, itu persoalan Rasulullah pernah disihir. Rasulullah pernah disihir. Tapi Allah kasih tahu. Kena enggak disihir? Allah ingin menyampaikan kepada kita praktek sihir itu ada dan memberikan mafsadat. Tapi Allah kasih tahu kepada Rasulullah sehingga tidak terkena sihir. Maka kemudian Rasulullah ngajarin kepada kita supaya tidak terkena praktek sihir dari orang-orang yang suka menyihir itu, maka bacalah ayat-ayat perlindungan. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Itu satu paket itu Pak. Disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Ayat-ayat yang fungsinya adalah melindungi, memberikan perlindungan. Kalau Al-Falaq dan An-Nas namanya Al-Mu'awwidzatain. Tapi kalau ditambah kulhu namanya al-mu'awwidzat, jamak. Yang kedua, praktek sihir itu kenapa dianggap dosa besar? Karena menyebabkan ketakutan. Teror. Teror itu mengganggu masyarakat. Sebagai contoh misalnya dulu tahun berapa itu saya lupa. Yang kemudian banyak di wilayah Banyuwangi itu terjadi praktek pembunuhan para penyantet. Dicari Pak orang-orang yang suka nyantet, kemudian dibunuh-bunuhin tuh. Saya lupa tuh tahun berapa itu. Itu namanya waktu itu isu santet. Ada situ. Kenapa mereka itu bisa diburu oleh masyarakat? Karena meresahkan masyarakat. Banyak orang tersantet yang tidak terhukum. Kenapa tidak terhukum? Buktinya susah. Orang kalau nyantet, susah nyari bukti kalau dia melakukan. Makanya kemudian daripada melibatkan hukum yang sulit pembuktiannya, masyarakat itu kemudian bergerak untuk melakukan itu, pembunuhan besar-besaran terhadap para penyantet di Banyuwangi itu. Nanti Bapak bisa cari di internet. Isu santet di Banyuwangi itu akan muncul tuh. Dan banyak juga pada saat itu banyak kiai-kiai yang dibunuh juga itu. Oleh siapa? Oleh mereka yang nggak suka. Jadi di sini terjadi perseteruan. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak bisa cari di internet ya, terkait dengan isu santet di Banyuwangi. Tulis saja santet Banyuwangi, maka akan muncul beberapa informasi terkait dengan persoalan tersebut. Karena dia adalah dosa besar, maka sanksinya juga berat. Sanksinya berat. Sanksi terkait dengan persoalan keagamaan Islam, dia termasuk praktek yang bisa membuat orang yang melakukannya jadi kufur. Kenapa? Karena melibatkan bantuan jin dan ada unsur kemusyrikan. Satu tuh.
Makanya hukumannya itu di dalam kitab-kitab fikih hukumannya bunuh. Itu yang dilakukan oleh masyarakat saat itu. Kenapa hukumannya bunuh? Karena ada dasarnya. Kata Nabi, haddus sahiri darbatun bis-saif. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Kata Nabi, hukuman buat orang yang melakukan sihir itu adalah darbatun bis-saif, dipotong tuh lehernya dengan pedang. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadzal hadis sahih. Hadis ini sahih. Meskipun hadis ini mauquf. Nah, di dalam ilmu hadis ada beberapa istilah yang dipakai. Ada namanya hadis marfu, langsung kepada Rasul. Ini mauquf kepada sahabat. Jadi kepada sahabat. Makanya Umar bin Khattab itu pernah membuat surat kepada gubernur dia, yang di dalam surat itu berisi uqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Dibunuh setiap orang yang melakukan sihir, dan baik laki-laki maupun perempuan. Bunuh. Kenapa? Karena tadi mafsadatnya besar. Memecah belah rumah tangga sehingga hancur dan menyebabkan teror, ketakutan massal. Kalau orang melakukan teror, hukumannya mati, Pak. Karena ini terkait dengan kemaslahatan manusia. Kata Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, dia mengatakan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir ini telah dilakukan oleh 3 sahabat Nabi. Siapa? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Hafsah, dan yang ketiga Jundub. 3. Berarti dari praktek sahabat, hukuman buat orang-orang yang melakukan sihir itu hukumannya adalah mati. Hukumannya mati. Tapi kata Imam Syafi'i, dia jelasin, yang dimaksud bukan secara umum harus mati semua. Ini ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, pelaku sihir tidak otomatis dibunuh, tidak langsung dibunuh. Harus mengikuti beberapa prosedur. Karena mazhab Syafi'i yang agak moderat. Apa? Kalau ternyata memang kekufuran itu nyata, kekufurannya nyata, jelas. Kalau dia muslim melakukan sihir, dia jadi murtad. Kalau dia murtad, hukumannya mati. Berarti bukan karena sihirnya, karena murtadnya. Kata mazhab Syafi'i. Yang kedua, kalau praktek sihir itu membunuh orang, seperti santet, leak, santet itu kalau di Bali namanya apa? Leak. Kalau santet di Jawa ini. Kalau itu membunuh orang dengan sihirnya, maka dia dihukum mati karena kisos. Bukan karena sihirnya, tapi karena matinya itu, yaitu kisos. Kalau ternyata tidak mengandung yang pertama dan yang kedua, maka ditakzir. Di dalam hukum pidana Islam itu ada 3 hukum. Kalau kita belajar ahkamul jinayat, ada hudud, ada kisos, ada takzir. Kalau hudud itu hukuman yang sudah ditetapkan Allah dalam Quran. Misalnya hukuman buat orang yang minum mabok dicambuk, itu ada tuh. Hukuman buat pezina dirajam, itu namanya hudud. Kalau dia mencuri dipotong tangannya, itu hudud. Tapi kalau dia membunuh dengan alat yang mematikan dan ada motifnya, maka disebut dengan kisos. Nanti hukum kisos itu macam-macam. Kalau dia membunuhnya tidak sengaja, seperti yang pernah kita jelaskan, tidak dikisos, tapi diat. Diatnya juga mahal, Pak, sampai 3M. Diatnya sampai 3 miliar. Artinya apa? Jangan Anda membunuh meskipun tidak sengaja. Nabrak orang tuh, apa naik mobil, nabrak orang, mati orang yang ditabrak. Sengaja nggak tuh? Sengaja nggak? Enggak, nabrak. Nah, dalam hukum pidana Islam dia nggak kena kisos, tapi kena diat, harus bayar diat. Kalau takzir ini nggak ada hukumnya. Di dalam Quran tidak ada, hadis pun tidak ada. Maka hukumnya diberikan pada
hakim untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan. Karena tidak ada unsur kufur, tidak ada unsur membunuh, maka dia kena takzir. Ada nggak sih hukum melakukan sihir tidak ada pembunuhan, tidak ada kekufuran? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Dia tidak membunuh, tidak kufur, tapi bikin rugi orang. Orang rugi. Misalnya apa? Melet perempuan. Melet. Tahu melet? Dia pakai sihir. Perempuan itu dibunuh nggak? Dan di dalam tidak pakai jampi-jampi, tapi menggunakan sesuatu yang membuat dia tersihir. Maka itu hukumannya diberikan kepada hakim untuk memutuskan. Ini kenanya seperti apa? Maka hukum hakim kemudian dengan pertimbangannya dia menetapkan hukumannya penjara, dicambuk dan sebagainya. Itu namanya takzir dalam hukum pidana Islam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau mensyarahkan hadis yang saya sebutkan ini yang ada dalam kitab Sahih Muslim, itu disyaratkan jika sihirnya tidak mengandung kekufuran maka tidak dibunuh. Itu menurut pendapat Imam Nawawi. Di dalam konteks kita, masyarakat kita, kira-kira hukum orang yang melakukan santet hukumannya apa, Pak? Pidana. Ada yang tahu nggak? Pak Haji Slamet tahu nggak deh? Hah? Ada nggak? Nggak ada kan? Pak Haji Maftuh, orang hukum pidana ini. Hah? Ya, ada nggak hukumannya? Berapa tahun? Masa potong tangan? Di Indonesia nggak ada potong tangan deh. Potong tahanan, bukan potong tangan. Potong tahanan, Pak. Bapak salah dengar. Potong tahanan. Jadi dari seumur hidup bisa dikurangi kan? Kenapa bisa berat sampai seumur hidup itu? Karena memang pengaruhnya berat. Itu terkait dengan sihir. Nah, bagaimana kita minta bantuan penyihir untuk melakukan sihir? Ini yang sering terjadi. Misalnya kita pergi ke Gunung Kawi, minta dukun membuat ritual supaya kita bisa sugih, kaya. Kami sebut dengan pesugihan. Orang yang minta gimana tuh? Atau kita minta datang kepada dukun supaya nyantet orang lain, supaya nyantet. Nah, gimana tuh hukumnya? Kita nggak melakukan sihir kan? Tapi kita minta orang untuk melakukan sihir. Ini yang terjadi dalam masyarakat kita. Kalau pelaku sihir jelas, gimana dengan orang yang minta bantuan penyihir untuk melakukan sihir, termasuk datang ke dukun santet untuk menyantet orang, datang ke dukun untuk memelet orang, datang ke dukun untuk membuat rumah tangga orang lain jadi hancur, atau datang ke dukun untuk membunuh orang lain. Gimana tuh hukumnya? Di dalam kitab fikih, hukumnya haram, dosa besar. Termasuk dengan yang melakukan sihir. Kenapa? Karena antara dia dengan penyihir itu bersarikat. Sama-sama bekerja sama. Di dalam kaidah disebutkan ar-ridho bil kufri kufrun. Kalau Anda ridho dengan perbuatan kafir, maka sikap ridho Anda itu dianggap kufur. Anda senang kalau praktek ini dilakukan dan Anda setuju, maka Anda dianggap sama dengan dia. Berarti Anda kufur. Kenapa dianggap kufur? Karena perbuatan sihir itu yang dilakukan para penyihir tadi, di dalamnya ada unsur-unsur kemusyrikan. Maka kalau ada orang yang ingin kaya datang ke dukun untuk pesugihan, itu dosa besar, Pak. Bisa jadi kufur. Hati-hati itu, Pak. Kita nggak rasa itu. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu. Kata Nabi, barang siapa yang ata arrafan, datang kepada peramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun. Peramal, Pak, Bapak datang ke peramal nih, minta diramal, Bapak percaya itu. Itu banyak tuh, datang ke, dikasih lihat kartu tertutup tuh kan, lalu dibuka, wih, joker nih,
Wah, ente nanti hidupnya begini. Percaya dia, Pak. Percaya tuh. Atau datang ke dukun. Dukun itu melakukan apa yang diinginkan dan dia percaya itu. Fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun itu. Apa sanksinya? Faqad kafara. Dia, kata Nabi, sudah kufur bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi? Apa? Ini diturunkan kepada Nabi apa? Al-Quran. Berarti dia kufur terhadap Quran. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi, man ata arrafan, barang siapa datang sama peramal, fasa'allahu an syai'in, lalu dia menanyakan sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka salat dia itu tidak diterima 40 hari. Ini yang datang peramal, Pak, ke peramal, arrafan. Dia datang ke peramal, ente ramal dulu ana. Oh, ente lahir di bulan apa? Bulan Mei atau April. Tanggal berapa? Sekian. Menurut ramalan begini. Ente percaya. Maka 40 hari sholat itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat nggak itu, Pak? Berat. Karena ini persoalan tauhid. Persoalan terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente bergantung kepada sesuatu selain Allah, Anda bisa bermasalah. Yang keempat, dosa besar yang keempat, itu adalah tarkus shalah. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair disebutkan dosa yang keempat itu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat yang di sini maksudnya adalah sengaja. Bukan karena tidak sengaja. Kalau kita meninggalkan sholat, misalnya karena ketiduran, itu nggak sengaja itu. Atau pingsan, nggak sengaja. Kalau ketiduran atau pingsan kita nggak melaksanakan sholat, wajib qada nggak? Wajib. Tetap harus dibayar. Tapi kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena lalai. Yang dimaksud dosa besar di sini adalah Anda meninggalkan sholat sengaja dan menganggap enteng, tahawunan wa kaslan, menganggap enteng dan malas. Di banyak kita, Pak, pada saat ketika kita masih muda dulu, kita banyak ninggalin sholat tuh, sengaja ninggalin, memang karena nggak mau sholat. Di dalam Islam hukumnya adalah dosa besar. Kenapa meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar? Karena sholat itu intinya agama. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, apanya kita? Salat kita. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali yang dihisab buat seseorang hamba, kata Nabi, pada hari kiamat itu adalah salatnya. Kalau salatnya benar, maka yang lain akan bagus. Kalau sholatnya bermasalah, yang lain akan bermasalah. Maka yang pertama kali ditimbang, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatnya. Berarti sholat penting nggak? Penting. Kalau sholat itu penting, lalu kemudian tidak dilaksanakan, maka Anda meninggalkan kewajiban yang paling inti. Karena dia penting, dia jadi rukun. Karena dia rukun, manfaatnya meluas. Maka meninggalkan kewajiban inti ini adalah pelanggaran besar. Pelanggaran besar. Saya berikan satu contoh. Dosen misalnya, dosen. Tugas dosen apa sih? Ngajar. Itu wajib nggak tuh? Wajib kan? Wajib. Lalu kemudian dosen ngajarnya sering lambat. Ditegur nggak? Tegur. Kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, dihukum nggak? Hukum. Seperti itu, Pak. Kenapa? Karena kewajiban. Kalau kewajiban inti ditinggalkan, maka itu pelanggaran besar. Kalau pelanggaran besar, maka dianggap dosa besar. Karena ini terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemaslahatan Anda sebagai individu. Karena sholat bukan buat Allah, tapi buat Anda. Dan ini wajib. Sama dengan puasa, sama dengan zakat, sama dengan haji bagi yang mampu. Itu adalah bagian dari
kewajiban yang universal, maka jadi rukun. Itu satu. Kedua, sholat itu tiang agama. Karena dia tiang, maka dijaga, jangan sampai ditinggalin, apalagi dirubuhin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu kata Nabi, tiangnya agama. Fa in aqamaha, kalau dia menegakkan tiang itu, faqad aqamaddin, maka agama dia sudah tegakkan. Wa in hadamaha, kalau dia menghancurkan bangunan itu, maksudnya sholat itu faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agama. Kalau kita buat ilustrasinya seperti ini, Pak. Ini rumah siapa nih? Ada rumah begini? Rumah siapa? Keren ini rumah nih. Nah, di sini ada tiang tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Disebut dengan arkanul Islam. Tiang agama Islam. Bangunannya Islam, ada tiangnya. Tiang pertama, kalau ini tidak ada, hancur tuh Islam. Syahadatain. Makanya syahadat itu ikrar. Ikrar nggak boleh di hati. Ikrar harus diucapin. Maka kalau ada orang masuk Islam, cuma di hati gua aja gua Islam, nggak bisa, Pak. Harus disebutkin. Jadi ada orang mau masuk Islam tapi nggak ikrar, lalu kemudian dia mati, tetap dalam keadaan dia tidak beriman. Harus ada ikrar, diucapin. Kenapa? Di hati boleh, tapi diucapin penting, itu memperkuat hati. Maka dia jadi rukun, pilar. Kalau ini nggak ada, Islam itu bisa rubuh. Yang kedua, sholat, pilar, rukun, tiang. Kalau ini nggak ada sholat, ini rumah ini kalau nggak ada tiangnya, satu aja Pak, tiangnya ada 5 nih, satu hilang, gimana tuh rumah? Pertama, itu bisa miring. Yang kedua, bisa hancur. Kalau seandainya ada gempa, bruk. Jadi dihantam sedikit langsung hancur. Termasuk zakat, puasa dan haji. Ini 5 pilar. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan pilar-pilarnya ini. Ini ente jaga nih. Yang disuruh jaga adalah sholat. Maka meninggalkan sholat dosa besar. Kalau disebut dosa besar, maka kita nggak akan lakukan itu. Kalau kita meninggalkan, disuruh taubat. Nah, kata madzhab Syafi'i, kalau meninggalkan, yang dimaksud di sini adalah meninggalkan sholat karena malas. Jadi bukan mengingkari kewajiban. Jadi dia nggak dianggap kufur. Kan ada yang mengatakan bahwa man tarakas sholata faqad kafara jihadan. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maka dia sudah kufur secara terang-terangan. Yang dimaksud bukan kufur seperti i'tiqad. Tidak kufur i'tiqad. Tapi di sini maknanya adalah kalau ente ninggalin sholat karena malas, bukan mengingkari kewajibannya, masih dianggap muslim. Bisa dihukum berat oleh negara, tapi belum pernah ada negara itu menghukum orang yang tidak sholat. Di semua negara nggak ada. Kata Imam Nawawi ini terakhir, ada saya kutip dari kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ini adalah kitab yang sangat dipegang oleh para ulama mazhab Syafi'i. Saya punya kitabnya sampai 30 jilid itu. Kitab Al-Majmu' ini adalah syarah terhadap kitab Al-Muhadzab. Jadi Al-Muhadzab itu satu kitab fikih yang dipakai oleh ulama-ulama Syafi'i, dan ini butuh penjelasan. Penjelasan pertama ditulis oleh, saya lupa yang pertama itu. Ada 2 yang memberikan syarah, tapi kemudian meninggal. Saya lupa namanya. Nah, terakhir baru diberikan syarah oleh Imam Muslim, oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini yang nulis kitab Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, itu Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Syarhul Muhadzab, dia mengatakan qala ashabuna, berkata ashabuna, maksudnya para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Idza tarakas salata tahawunan wa kaslan, kalau dia meninggalkan salat karena tahawun, menganggap enteng, au kaslan, atau malas, ma'atiqadi wujubya, tapi dia masih yakini bahwa sholat itu wajib, fahuwa fasik, maka dia termasuk fasik, bukan kufur. Misalnya kita ini malas sholat, tapi kita masih yakin sholat itu wajib, masuk kategori fasik. Tapi kalau kita meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu nggak wajib, murtad. Jadi kalau kita bilang sholat nggak wajib,
maka jatuhnya apa? Murtad. Nah kalau murtad, kafir. Kalau murtad hukumnya adalah bunuh dalam fikih. Dalam realitasnya nggak terjadi. Dalam fikih dibunuh tuh. Disuruh taubat dulu, kalau dia nggak mau taubat, dia membangkang, maka dia dibunuh tuh. Dalam fikih. Tapi dalam praktiknya nggak pernah terjadi. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, karena menganggap enteng sholat, tapi masih meyakini sholat itu wajib, dia jatuhnya kepada kategori fasik, tidak kafir. Wala yukaffar. Atau wala yakfur, tidak kafir. Wa yustatabu, dimintai taubat. Dimintai taubat. Fa in taba wa shalla, kalau dia taubat lalu kemudian dia salat, maka selesai. Enggak diberikan hukuman. Wa illa, kalau dia tidak taubat malah membangkang terus tidak meyakini tentang kewajiban salat, qutila, maka dia dibunuh. Haddan, sebagai hukuman. Wahada, dan ini adalah huwal madhabus sahih al-masyhur, mazhab yang sahih dan populer di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi dalam realitasnya tidak terjadi, hanya dalam bentuk wacana fikih saja. Tapi dalam realitasnya tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat kenapa dia dianggap dosa besar? Karena azabnya pedih. Kalau Bapak baca surah Al-Mudaththir itu ayat 42 sampai 43, itu ada dialog antara orang-orang yang ada dalam surga dengan orang-orang yang ada dalam neraka. Dialog. Kata orang-orang yang ada dalam surga, dia bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kau masuk neraka Sakor? Apa jawabnya? Nah, ini pelajaran buat kita, Pak. Qalu, mereka berkata, "Lam naku minal musallin." Saya bukan orang yang sholat dulu pada saat hidup di dunia. Itu satu, neraka Sakor. Yang kedua, mendapatkan kesesatan. Hidup di dunia itu enggak punya tujuan dan arah. Apalagi di akhirat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, mereka itu meninggalkan orang setelah mereka itu orang-orang yang tidak melaksanakan salat, menyanyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak dia akan mendapatkan kesesatan. Hidup di dunia tidak terarah. Kalau orang tidak sholat, Pak, hidupnya nggak terarah. Coba aja lihat, itu buktikan ya. Coba Bapak cari orang yang nggak sholat, hidupnya gimana? Dia nggak terarah. Kalau nggak terarah, maka dia akan melakukan apapun yang diinginkan. Dia mencuri, dia macam-macam. Maka sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kalau ente ingin terjaga dari perbuatan itu, ente sholat. Tapi sholat ini kan bertahap, nggak mungkin langsung khusyuk. Sulit kita sholat khusyuk. Karena yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana cara supaya khusyuk? Minimal kata Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat, ente pada saat takbir Allahu Akbar ingat Allah. Itu minimal. Setelah itu ingat utang, ingat enggak apa-apa lah. Memang orang itu tukang utang. Utang apa aja semua diingetin tuh. Tapi pada saat Allahu Akbar ingat Allah, itu khusyuk tingkat minimal. Tapi kalau khusyuknya sudah tingkat maksimal, ente ditembak aja atau dipanah, enggak terasa sakit. Kita aja pas sholat, Pak, dengar orang kentut aja kita ketawa kan. Tuh, tawa kita. Berarti ente enggak khusyuk sholatnya. Itu ukurannya seperti itu. Nah, saya pikir karena udah waktu isyraq sudah datang, kita selesaikan dosa besar ketiga dan keempat. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dosa yang kelima. Nanti kita pilih-pilih aja yang paling penting untuk kita, supaya kita tahu bahwa apa yang disebutkan dalam kitab Al-Kabairnya harus kita hindari. Jangan kita terjebak. Jangan datang sama dukun. Jangan percaya sama peramal, itu aja. Karena ente bisa kena ini nih, bisa kufur. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.